Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ustazah Hasanah Daim akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku Aswaja, yaitu jelaskan maksud dari hadis yang berbunyi La tudruni kama atrotin nasorobna Maryam, yang artinya janganlah kalian melebihkan aku sebagaimana umat Nasrani melebihi putra Maryam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, para pengikut Salafi Wahabi memahami bahwa hadis tersebut diambil dari hukum ketidakbolehan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian sebagaimana pujian Al-Busiri dalam burdahnya. Hal tersebut adalah pemahaman yang keliru, sebab yang tidak boleh hanyalah menempatkan Nabi pada kedudukan Khalik, sebagaimana orang Nasrani menempatkan kedudukan Nabi Isa pada kedudukan Khalik, sehingga mereka meyakini bahwa Isa adalah Tuhan. Hal ini dapat kita cermati dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi fa innama ana abduhu, yang artinya sesungguhnya saya hanyalah hamba Allah. Selain itu, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk, namun beliau diberi banyak keistimewaan oleh Allah. Pandangan terhadap Nabi Muhammad dengan menganggap bahwa beliau adalah manusia biasa sebagaimana manusia lainnya tanpa ada keistimewaan tidak diperbolehkan. Pandangan tersebut sama dengan pandangan sebagian orang-orang musyrik yang berkata pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 185 sampai 186. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang tersihir, dan tidaklah kamu kecuali manusia seperti kami, dan sungguh kami menduga bahwa kamu benar-benar termasuk dari para pendusta. Dari hadis dan ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk, namun tidak sama seperti makhluk Allah lainnya atau tidak sama seperti manusia lainnya. Nabi Muhammad adalah manusia ciptaan Allah yang sama dengan manusia lainnya. Kesamaan tersebut ada pada beliau lahir dari ibu, beliau makan dan minum, beliau merasa sakit dan lelah, beliau juga mengalami kematian, yang artinya Nabi Muhammad tidak sama dengan Tuhan atau tidak boleh disamakan dengan Khalik. Hal tersebut sangat penting agar akidah tauhid tetap terjaga. Namun kita juga tidak boleh menganggap Nabi sama dengan manusia-manusia lainnya. Ketidaksamaan Nabi dengan manusia-manusia lainnya adalah beliau dipilih langsung oleh Allah. Nabi Muhammad juga menerima wahyu. Nabi Muhammad juga terjaga dari dosa dalam menyampaikan agama. Akhlaknya juga yang paling sempurna dari manusia-manusia lainnya. Jadi Nabi adalah manusia terbaik, tetapi tetap manusia, bukan Khalik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi adalah makhluk, sehingga merendahkan kedudukan Nabi, menyamakan Nabi dengan manusia lainnya. Bahkan ada yang menganggap Nabi tidak memiliki keistimewaan apapun. Itu tidak benar, karena hal tersebut
justru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tersebut, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 185 dan 186. Bahaya pemahaman dari hadis dan ayat tersebut adalah terlalu berlebihan atau ghulu, seperti menganggap Nabi memiliki sifat ketuhanan, meminta langsung kepada Nabi, seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah maha mendengar dan maha kuasa, menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Hal tersebut dilarang karena merusak ketauhidan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Yang kedua adalah terlalu meremehkan. Contohnya seperti menganggap Nabi hanya manusia biasa tanpa keistimewaan. Yang kedua, meragukan kemuliaan dan kedudukan Nabi, mengabaikan adab dan penghormatan kepada Nabi. Hal tersebut juga salah karena menghilangkan kewajiban memuliakan Rasul Allah. Dari hadis Bukhari dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 185 dan 186 tersebut mengajarkan atau memahamkan kita sebagai umat Islam posisi yang seimbang Nabi Muhammad sebagai makhluk, namun tidak seperti makhluk yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Beliau tidak disembah tetapi ditaati melalui sunnah-sunnahnya. Nabi Muhammad tidak dimintai pertolongan seperti Tuhan atau seperti Allah, tetapi dicintai dan diteladani sikap-sikap dan sunnah-sunnah beliau. Hal tersebut sama dengan makna sabda Nabi yang berbunyi, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Inti dari hadis tersebut adalah menjaga ketauhidan kita sebagai umat Islam agar tetap terjaga dan murni. Yang kedua adalah menjaga adab dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Juga menghindari sikap yang terlalu ekstrim atau berlebihan maupun meremehkan Nabi. Selanjutnya adalah menempatkan Nabi Muhammad sesuai dengan kedudukan yang Allah tetapkan. Kesimpulan dari hadis tersebut adalah Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat mulia, tetapi bukan Tuhan. Dan Nabi Muhammad harus dicintai, ditaati, serta dimuliakan tanpa disembah layaknya Allah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.